Bismillahirrahmanirrahim. Memulai tuh mangino mek guru, pak guru mak maca atau mak kau tahu. Andan itu tepala sulai lapangan melatih atau pak guru mengajarkan kepada anak-anak yang ikut latihan. Akan tetapi di poangan nah ita di mandar dipugau syaratnya termasuk ritualnya. Yang disiapkan itu semacam sokol, mapute, malotom, mamnya, pisang, junasam bide, termasuk manu bakaka di pohon di tanah mandar. Jadi, kemudian sumpah tanah, janji tadi. Mandan itu malam pokau anu tambah cua seperti yang upau ya. Andat itu malam pasal laguna de figurata ya nak paham bal daru apa itu wali deh setelah misa de ilmu do kau tahu nama atau macam nah dari papan yo ingaran yo jadi mak muasannya lah beta anak berarti mak muasannya ganana purpa tahu. Yang pertama ada sumpahnya. Makanya itu guru itu bukan cuma guru raganya saja, dia sekaligus guru spiritualnya. Makanya kadang-kadang itu mainnya mulai dari tengah malam, supaya tidak ada gangguan pikiran. Dupa itu adalah suatu konektivitas kepada makhluk lain yang bersih, misalnya pada malaikat. Itu kepercayaan loh, itu keyakinannya itu, para guru besar itu. Keyakinannya maka dia bakar dupa. Karena dupa dianggap menjadi satu koneksi, menjadi penyampai itu untuk datang menghadiri ini para leluhurnya yang punya silat ini. Ilmu itu bisa koneksinya tidak bagus jika guru dia menyalahgunakan apa sumpahnya. Yang menjadi resistennya di sini ilmunya, sumpahnya itu dilanggar. Ada sumpah, ada janji, dan ada kemampuannya. Jika tingkat gurunya itu tinggi, dicabut loh ilmunya itu. Banyak mabati tolong di pengatala belajar deh ilmu dia belajar sangat nama cak anak kotang nama cawan di pembawa tanah ini salah medan. Kemudian setelah itu dimandikannya itu andi mau ipan tapak tetapi di situ benar-benar pokok sarana karena jangan sampai karena memang di orang anak eke mi guru muak nawawa salai karena di malah di pogau muak kotori jiwa kotor itu kita buang tapi jiwa bersih itu kita harus simpan. Sebelum dilatih, makanya dibersihkan tubuhnya dulu. Dibersihkan tubuhnya, dimandikan artinya disucikan tubuhnya dalam keadaan fitrah untuk diinstal ilmu silat. Untuk diajari. Kenapa dibersihkan? Karena dikhawatirkan ada iblis di dalam. Ya, la pasapor vamos. Ya, coba ngelolong tau. Ya. Ya. Kasih lurus kayak pamarur letek tak. Jangan dia mau ke lumu nah. Dia mau ke lumu sebelum nama mau. Ini bagaimana caranya matanya ini berani.
Karena ini kan pernyataan yang dari pada orang dahulu kita bahwa dari mata turun ke hati. Kalau matanya sudah mulai takut, hatinya pasti takut. Dimotivasi matanya. Makanya dikasih yang pedih supaya motivasinya kuat itu. Dikasih yang tajam. Ada filosofinya orang-orang di sini. Kenapa dipakai yang tajam keris itu? Bahwa 1000 orang yang berani, hanya satu masuk neraka itu. Ketika dia melihat keris, dia hanya takut pada keris, bukan takut kepada Tuhan. Dia masuk neraka pada. Itulah yang memotivasi orang sini berani menghadapi keris. 1000 orang penakut, hanya satu yang masuk surga ketika terdesak hanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang masuk surga. Cek. Sudah. Sama aja dia di dalam. Nah, coba. Maju. Nah. Cek. Nah. Cek. Itu dia. Hah? Cek. Kayak begini. Ya. Nah, cek. Nah, ini dia lepas, kemudian tarik ini. Cek. Gitu. Terputar tangan. Permainan pencak silat ini adalah satu permainan rakyat untuk orang Mandar. Karena ada satu ciri khas orang Mandar itu pencak silat. Jadi antara pencak silat dengan suku Mandar itu menyatu. Dalam pandangan kami sebagai orang Mandar di sini bahwa pencak silat itu adalah suatu olah diri manusia. Bagaimana kita ciri khas manusia itu adalah pencak silat. Karena dalam pencak silat itu mengolah antara batin dengan raga. Inilah yang harus di-update dalam kehidupan. Inilah yang dilihat Mandar sehingga Mandar itu menjadikan Mandar itu adalah suatu nilai manusia yang sangat tinggi. Karena menjadikan pencak silat itu menjadi suatu rutinitas kehidupan sehingga diaplikasikan dalam hidupnya. Itu pencak silat. Di bela diri khas masing-masing daratan Nusantara ini itu memiliki ciri khas dan nama masing-masing. Nah, di Mandar ini itu disebut maca atau kotau. Nah, ada istilah seperti Pak Maca. Pak Maca itu kan adalah istilah sebagai seorang pelaku. Kalau maca itu adalah jenis bela dirinya. Begitupun kotau. Kotau ini jenis bela diri. Pak Kotau itu adalah pelaku dari bela diri maca ini. Nah, dari sekian jenis bela diri masing-masing di daratan Nusantara ini, apapun jenis bela diri khas Nusantara ini itulah disebut pencak silat dalam istilah nasionalnya. Kotau ini di Mandar itu punya hubungan dengan bela diri yang berasal dari Cina, Hokkien ya. Karena pada prinsipnya kon dan tau, ya kon itu adalah pukulan dan tau itu adalah metode, sehingga dia disebut metode pukulan. Nah, pada konteks Indonesia ini, kon tau dianggap sebagai bela diri tangan kosong yang itu dimainkan dengan gaya metode rapat, main rapat. Nah, karena kon tau ini dalam istilah konteks Cina, orang-orang Cina Selatan, Hokkien yang menggunakan bahasa itu, maka itu lebih pada penggunaan kon tau. Yang pada aspek perkembangannya itu kemudian diidentikan dengan bela diri silat. Contohnya lah, coba kan begini tadi. Dia dalam konteks kontau atau mamedang, mereka bisa dalam hal prestasi tanding yang full body contact juga mereka bisa. Dia mengembangkan di perguruannya, kemudian itu mengembangkan mana yang mau di tradisi, kemudian ingin fokus di prestasi yang full body contact itu. Nah,
Ada yang kemudian begitu. Ada juga yang khusus tradisi saja, ada juga yang khusus cuman bicara aspek olahraga atau prestasi. Tapi ada juga perguruan yang kemudian di Mandar ini itu memadukan semua seperti itu, yang bisa dibawa ke arah pertunjukan tadi Medan, bisa juga dibawa ke arah full body contact tradisi tadi. Kanan ya Pak. Jadi untuk pengembangan mengkolaborasikan antara seni bela diri tradisional dengan seni bela diri prestasi itu kadang kita satukan dalam tempat latihan dalam bentuk latihan gabungan. Jadi untuk pengalaman di bidang prestasi itu bisa dibawa ke tradisi, begitupun dari tradisional bisa dibawa ke prestasi. Jadi saling mengisi. Persoalan teknik itu tidak beda jauh, hanya persoalan bagaimana cara pengembangannya lebih lanjut. Untuk mencegah kekerasan dan pelaku kekerasan dari setiap perguruan yang baru belajar itu, kadang guru masing-masing membuatkan sebuah kegiatan, entah itu sparring atau sekedar untuk penghafal jurus. Dan juga endingnya ada pada bagaimana bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح
Anak, Sanudin, Iya, Guru. iya gayanya userahkan ni mati. Namun lanjutkan dia berguruan Kota Raja Wali. Ia mau gaya dipakai mapara matanda atau guru. Uhara anak Iya. Sanudin Iya, pertanggung jawabkan lek dia. Bersedia toh nak? bersedia. Insyaallah, amin ya. Amin. Silakan nak terima. Ate mapat kita nak, ate maputeta. Utareme Guru mi apa amanah tadomai. Upa keto ya Pak Guru, upa param matana ingkanana murid Raja Wali Sakti. Hai, aku Fatma. Keseharianku menjadi pengajar di sekolah kecil non-formal yang aku dirikan bersama suamiku. Bermanfaat bagi orang lain menjadi motivasi hidup kami. Mungkin orang lain menganggap terlalu mustahil dilakukan.
Mereka pun belum mengetahui apa yang bisa kami berikan untuk mereka. Perjuangan kami dimulai dari barang tak bernilai guna yang dibuang sembarangan begitu saja, bahkan sangat merusak lingkungan. Saya memilih sampah botol plastik dan saset bungkus untuk jadi bahan utama di proyek kami. Dek, sini. Ya. Ini ada sampah sedikit. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekolah Alam PAP. PAP di sini adalah Professor's Art Production, yang artinya kami di sekolah alam ini adalah konseptor atau tenaga ahli atau guru dalam hal memproduksi karya seni mendaur ulang. Dari lapangan jalan, Kak. Oh, jadi mau gabung di PAP, Kak? Iya, Kak. Jadi kita tahu tuh kalau persyaratannya masuk di PAP dengan 5 botol EcoBreak. Jadi sampah kayaknya kurang deh untuk satu botol EcoBreak itu ada berisi sampah sampai 250 gram. Jadi kalau sudah kita isi, kita timbang dulu. Jadi maksimal kan untuk beratnya 250 gram. Nah, kita kasih dulu. Nanti Kak Jumat dikasih untuk PAP. Jadi kan ini mau dimaksimalkan untuk dindingnya sekolah alam. Jadi hari ini itu ada jadwal untuk ambil botol di donatur. Kan di sekolah alam PAP ada program sedekah sampah. Jangan lupa aja teman-teman tak yang lain, karena ini outdoor, jangan lupa bawa pakai topi PAP.